kasih Kak Naomi dan teman-teman Uji ya. Saya sungguh bersyukur ada dalam keluarga ya. Bapak Ibu merasa keluarga di sini? Amin. Ya, kalau udah keluarga berarti saling kenal ya. Nah, para pemuji ini bisa latihan kemarin. Saya minta ada lagu satu, kita juga menyanyikan lagunya ya. Itu baru belajar kemarin. Hari ini sudah oke ya. Wah, saya terharu sekali ya. Terima kasih juga buat tim di belakang ya. Coba dilihat sekali-sekali, selalu lihat ke depan ya. Multimedia sama sound, tepuk tangan buat mereka ya. Aku sama Pak Hendrawan dari pagi udah datang ya. Luar biasa, terima kasih ya Pak. Ya, jadi hari ini saya dari tim dari Kega datang hadir di sini. Ada kawan dan sahabat lama saya juga sama di Kega. Hari ini juga datang bersama-sama. Saya perkenalkan Pak Haryanto dan Ibu Ratna. Pak Haryanto, Bu Ratna ini anaknya masih kecil, juga dibawa ke Kega. Sampai siang nanti juga baru pulang dari Kega. Jadi udah hari-hari di sana, sampai hari juga melayani anak-anak juga ya. Sangat bersyukur kita ada dalam satu keluarga Allah, keluarga rohani, di mana anak kita juga bertumbuh di sini. Anak-anak kita juga ada yang sudah menikah ya, dan juga masih anaknya ibadah di sini. Berarti saya makin muda. Kemarin ada anak Kega kami juga menikah, saya hadir, saya bilang Mas makin kita makin muda. Kenapa? Karena semangat di dalam Tuhan melayani tidak akan berhenti. Tema hari ini yang kita bahas adalah ruang kesalahan. Serem ya, kayak pengadilan ya. Nah, tema ini kami ambil hasil rembukan dari seluruh tim para pemimpin. Ya, ini jadi saya ngomong ini hanya bersuara saya. Sebenarnya di belakang kepala saya itu banyak teman-teman mau cerita bagaimana pengalaman mereka selama ini ada di Kega, gitu ya, para pembina kita ya. Nah, ruang kesalahan ini baik sekali kita bisa lihat, baik sebagai orang tua di tempat ini ataupun orang tua rohani dengan anak-anak rohani yang kita melayani bersama. Kenapa? Kalau kita nggak buka hati kita untuk ruang kesalahan orang terhadap kita akan jadi anak orang yang menghakimi, atau anak yang menghakimi mamanya, atau anak binaan kita menghakimi kita sebagai pemimpin. Ya, kalau dari sisi itu kan enak ya kalimatnya ya. Anak rohani menjudgment para pemimpin. Kita akhirnya dibela nih para pemimpin ya. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya anak di rumah yang juga anak rohani kita. Itu lihat selalu apa yang kita lakukan selama ada di rumah, benar? Dari mulai masuk kamar, masuk rumah, itu anak kita nonton 24 jam, tidur ya, kalau tidur 7 jam ya. Jadi 17 jam nontonin kita. Bagaimana kita sebagai orang tua wanita memperlakukan ayahnya, bagaimana ayah memperlakukan ibunya di rumah. Itu ditonton, dan itu drama seri akan bermain pada anaknya menikah nanti kepada anak yang lain. Maka turunan ya, mungkin namanya hartawan, bapak hartawan punya keturunan demikian. Nah, kita berharap dengan apa yang teman-teman Kega dan harapkan untuk bisa terjadi, itu juga terjadi buat bapak ibu, om tante ya, oma opa di tempat ini, atau saudara-saudara yang belum berkeluarga ya. Ketika kita merasa diri kita tidak terampuni, maka susah sekali hidup kita. Nah, kita slide berikutnya. Apa yang menyebabkan orang bisa menjadi ruang kesalahan kepada orang lain? Apa yang menyebabkan kita bisa beri ruang kesalahan sama orang lain? Pertama, ini karena Kega, saya mau pakai gerakan ya, Bapak Ibu maaf ya. Bagi saya tidak mengatakan Bapak Ibu Kega, cuma merasakan bagaimana anak-anak di sana excited. Jadi kalau anaknya gerak-gerak di rumah, diem. Anaknya pukul-pukulin, diem. Lama-lama anaknya tidak kreatif, ya. Jadi kalau anak di Kega baru datang terus gerak-gerak, calon pemimpin ya. Walaupun habis itu barang di Kega ada yang dirusak, tapi enggak, Kega di sini mah baik-baik aman. Yang pertama adalah diterima, taruh tangan di dada, diterima dan menerima. Ulang lagi ya, diterima dan menerima. Diterima sama siapa?
bukan calon mertua, bukan, diterima oleh Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan yang kayak begini nih, yang namanya Wati ini diterima sama Tuhan, diterima apa adanya. Jelek buruknya namanya si Wati itu diterima sama Tuhan. Terus jahatnya saya namanya Wati nggak mau terima orang, nggak mau terima suami saya Pak Emek yang ganteng itu ya. Dengan kejelekannya, terimanya bagusnya ya, tapi dengan kejelekannya mau terima. Kenapa? Karena kita tidak ngalamin rasanya diterima, ngalamin sepenuhnya diterima. Berarti ada hak dari kita menjadi anak kepercayaan Tuhan. Ketika kita menerima orang lain, sungguh sangat bersyukur karena kita bisa lihat bagaimana hati Tuhan ada dalam saya dibagikan kepada anak-anak orang-orang lain ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menerima anak-anak kita? Peran orang tua, lanjut. Peran orang tua adalah, sama-sama kita baca Bapak Ibu, Mazmur 23. Siapa itu pahlawan? Ada yang begini, siapa pahlawan? Kira-kira aja ya. Saya nggak bisa samper anak saya tadi pagi ketemu bangun tidur. Udah jamnya ini, bangun. Tanpa malu, tanpa mau melayani anaknya kayak begini. Ingat ya, kita sudah diterima. Kita juga mau menerima anak kita. Ya, jadi bagaimana? Siapa yang pahlawan? Kita semua. Orang tua atau orang yang menjadi rekannya orang tua. Siapa rekannya? Guru sekolah, guru les, juga kakak pembina di GEGA, itu rekan kerjanya Bapak Ibu. Jadi kalau di GEGA bangunnya aja pakai hentakan kan di rumah ya, masukkan ke mobil, cuci bersih mukanya, anaknya masih merem, masuk ke GEGA, masuk GEGA, jangan ngacak-ngacak apa di dalam ruang ibadah, nanti gitu ya. Jadi ada ancaman. Jadi pahlawan sedang menarik busurnya supaya anak-anak itu, anak-anak kita tepat sasaran. Tapi di perjalanan itu bisa nggak tepat sasaran karena ada angin. Nah begitu ada angin, itulah perjuangan seorang pahlawan untuk mempertahankan panah dan busurnya untuk tepat pada sasaran. Apa saja? Banyak ya problem-problem yang ada di sekitar anak-anak. Bullying, LGBT, itu banyak sekali. Ya, nanti kita mau dengar kesaksian, bagus sekali kesaksiannya ya. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk bisa bicara di depan sini. Nah sekarang kakak pembina ini mau curhat sedikit. Jadi siapa saya ya Tuhan? Lanjut. Siapa saya? Kemudian orang tua juga tanya, siapa saya ya Tuhan? Bisa ada bersama anak-anak kita ini. Yang di garis warna kita bacakan. Sebab siapapun bukan. Nah, stop sampai situ. Yang melakukan kehendak Bapak. Bapak ingin apa anak-anak yang ada lahir di muka bumi ini? Siapa yang menggandeng mereka, merangkul mereka? Tuhan bilang, engkaulah ibuku, engkaulah saudaraku, engkaulah temanku. Lalu mengerti kehendak Tuhan. Apakah hari ini kita juga mengerti Bapak Ibu kehendak Tuhan buat anak-anak kita? Apakah hari ini juga saya mengerti sebagai pemurid untuk murid saya? Mau kemana ini murid saya bawa? Kalau saya nggak ngerti, diam sejenak, katakan Tuhan, aku nggak tahu mau dibawa kemana. Aku nggak ngerti murid aku mau dijadikan apa, bagaimana hidupnya, bagaimana keluarganya, bagaimana anak dan istrinya. Itu siapa saya di mata Tuhan. Hari ini pembina GEGA sungguh bersyukur karena sudah banyak pembina-pembina GEGA baru yang muncul. Belum lama kami adakan School of Children Ministry atau kelasnya pembina anak. Untuk menjadi pembina anak, calon pembina jadi pembina anak. Terdaftar ada tahun aja. Tahun ini adalah 52. Tepuk tangan dong. Calon pembina usianya SMP. Bisa dibayangkan
anak SMP menjadi pembina anak, dia pakai baju gagah, tapi yang kecil hatinya kami dari dalam situ ya. Tapi sepanjang perjalanan ini, calon-calon anak pembina yang mungil-mungil ini itu tanggung jawab. Banyak di sini papa mama yang menjadi orang tua dari calon pembina anak yang SMP. Bangun pagi-pagi lebih pagi dari mama papanya. Dia yang gedor-gedor dekat jamnya. Jadi alarmnya sekarang bukannya bel yang bunyi, itu alarmnya anak-anak. Apa yang menandakan bahwa mereka begitu giat melakukan kehendak Bapa di surga? Kita nggak boleh malu, kita harus malu sama anak-anak itu kalau mereka lebih semangat daripada kita. Melakukan pekerjaan kehendak Bapa, tahu isi hatinya Tuhan. Bahkan ada seorang anak atau pembina anak bilang begini, "Kak, aku baru tahu ya, dulu saya nggak bisa diem, pecicilan gitu loh, nggak bisanya kayak bola betul. Sekarang saya melayani anak yang gitu, gimana, coba, gitu ya." Dalam hati, tahu rasa, enggak ya? Dalam hati, puji Tuhan menyadari, memang dalam kehidupan itu melakukan kehendak Bapa, sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, kita ini lakukan rutinitas. Pagi-pagi buka pintu, ibu-ibu ya, pagi-pagi buka pintu kamar, yang dipikir apa? Sayur asem, apa gitu ya, ikan asin gitu ya. Udah rutin. Jadi kita juga perlu ada antusias di dalam Tuhan bahwa ketika kita datang pun ke ibadah, kita tahu kita mau ketemu sama Tuhan. Tapi yang nyambut di depan Pak Albert, ketemu Pak Albert ya. Ketemu Tuhan, ketemu Pak Albert, ketemu Pak Budi gitu ya. Jadi ketemu sama teman-teman kita yang seiman, saudara-saudara kita. Nah, yang kedua, lanjut. Tadi yang pertama apa? Diterima. Karena bikin love. Love-nya ini jangan untuk diri sendiri, tapi dikasih ke pasangannya. Jangan ketukar duduknya. Sebelah mana tuh pasangannya? Kasih tanpa syarat, kasih hatinya ke pasangannya. Artinya saya sama pasangan saya sama teman saya harus punya kasih tanpa syarat. Itulah yang menyebabkan seseorang punya ruang untuk kesalahan bagi orang lain. Karena kalau kasih tanpa syarat itu nggak kita miliki, kita akan judgment dan menuduh. Dan akhirnya ada kalimat ini buat anak-anak kita ya. Saya ngomongin anak lagi. Kayaknya ini anak agak bisa. Masih begitu aja kelakuan, nggak bisa nih. Hidupnya susah. Lah, yang butuh kita, yang akhirin kita. Jadi harap untuk kita bisa mencegah kalimat itu keluar dari mulut kita. Karena kasih itu tanpa syarat. Kita harus didik anak-anak kita untuk ada jalannya yang benar. Kita mau lihat klip berikut ini. Ini ada wadah kosong ya, ibarat hati anak-anak kita. Sudah penuh belum? Lagi. Apa tuh batu-batu itu? Batu-batu itu adalah harapan kita, kasih kita, omelan kita, teguran kita masuk ke hati anak-anak. Ya, belum penuh juga ya. Kita mau kasih yang sempurna. Sekolahnya bagus, pakaiannya bagus, makanannya bagus. Kita berharap belum juga, masih diisi juga. Dan banyak hal kita isi kepada hati anak-anak kita, baik atau tidak baik, benar atau salah, kita isi semuanya. Udah penuh? Udah. Tapi yang bikin sutradara film ini bilang belum. Itu saya sama Pak M. Isi. Yang anehnya itu air masih bisa ngalir sampai ke batas itu, tadi kan penuh. Inilah kasih tanpa syarat dari Tuhan. Kita nggak bisa mengubah jiwa itu kalau nggak pakai tangan Tuhan. Ada bagian-bagian dari hidup seseorang yang nggak bisa dijamah sama manusia. Itu hanya Tuhan
Pak Budi akan menjelaskan. Jadi kita isi itu hati orang-orang dengan doa kita, dengan kasih itu, dengan kelembutan itu, maka kasih itu menjadi penting. Kasih itu yang membuat keluar segala hal yang gak baik dari anak-anak kita. Bersyukur ya, akhir itu bicara tentang kesejukan. Apakah kita sebagai mami-mami di rumah sejuk? Iya, suaminya sejuk ya Pak? Kayaknya enggak deh, tensinya 250 derajat Celcius. Sejuk. Bapak-bapak juga pulang sejuk, anaknya juga sejuk. Anak mah tergantung sama orang tua ya, gitu. Yang pertama apa tadi? Terima. Kemudian kasih dong loket pengakuinya. Aku mengasihi kamu tanpa syarat. Belum. Kita belajar juga satu lagi, yaitu belajar untuk berproses. Ya silakan tampilin. Tangannya kita. Belajar untuk berproses. Yang pertama diterima, menerima, kemudian kasih tanpa syarat, belajar untuk berproses. Apa artinya belajar berproses? Tidak akan pernah selesai kita membimbing, mengajar, mengasihi sampai ada di ukuran mana 2/1. Jadi sampai kapanpun, sampai putih rambut kita ngajarin anak. Jadi jangan sampai bilang begini, Papa mama udah capek, sampai Papa mama putih rambutnya. Memang putih, memang udah tua ya, jadi putih rambutnya. Enggak pernah benar tingkah laku. No. Jadi kita itu berproses. Dalam melakukan proses ini, kita mau dengar kesaksian. Beliau adalah kakak tiga dan suaminya ada di media, anaknya juga pembina anak pertama, anak kedua calon ya. Ada di mana? Di luar. Iya. Silakan Ibu Vera, Pak Denny. Ini mic-nya ya. Oke. Bapak Ibu pernah nonton drama Natal tahun 2023? Judulnya apa? Yang tadi apa? Natal terakhir Vito. Nanti ambil sepeda di luar ya. Yang jadi Natal terakhir Vito. Demikian lagi gambarnya ya. Jadi Vito itu bukan manusia, boneka ya. Jadi dia tidak tenangan lagi. Tapi bukan itu saya mau cerita. Yang saya mau katakan bahwa pemerannya itu sebenarnya sakit. Nah, Mami mau cerita ya tentang sakitnya ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya mau cerita sedikit kenapa sih Eugene sakit apa gitu ya. Eugene ini dari kecil ada hiperalergi. Hiperalergi itu alergi ya, apa aja? Alergi itu ada banyak yang diderita Eugene, ada alergi makanan, coklat, kedelai gitu ya, pemanis buatan, MSG banyak. Terus udara juga dingin, panas itu belum bisa menyesuaikan. Yang pemicu dia di pernapasannya, jadi orang mengenalnya asma ya. Jadi kalau kita bisa menghirup Bapak Ibu dengan leluasa, semua bisa kita hirup. Tapi kalau orang asma hanya satu sedotan aqua yang kita bisa raih, dan itu berjam-jam. Jadi membuat keringat dingin. Terus rasanya coba Bapak Ibu praktek seperti itu sebentar, pasti Silakan Bapak Ibu praktek. Napas yang diambil sedikit. Nah, pasti kesel ya, kayak pengen ngambil napas panjang tapi nggak bisa gitu. Jadi kalau orang sekarang terus ada pertanyaan nggak, panik nggak tuh, panik nggak gitu ya. Nah, panik banget sebagai orang tua seperti itu ya. Jadi sebagai orang tua, ini anak pertama, berarti saya orang tua baru ya Kak posisinya waktu itu. Jadi saya berharap ke dokter sini, ke dokter situ. Nah,
semakin tidak ada harapan untuk sembuh Bapak Ibu. Yang ada kami capek, kami berantem, anak juga semakin kondisinya menurun seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita kami memilih yang pasti-pasti aja. Kami memilih untuk berharap sama Tuhan. Oh, jadi berharap itu pasti ya Kak? Jadi pasti. Nah, gimana cara berharap? Lalu anaknya juga berharap sama Tuhan gimana? Ini Kak ceritanya, setelah kami berharap sama Tuhan, pintu dari Tuhan mulai terbuka ya, pertolongan Tuhan. Pertama kami dapat dokter yang memang di bidangnya dan support kami, jadi penanganannya tepat itu. Jadi kami tidak panik lagi. Selain itu, Eugene juga waktu masih kecil kami diberi kesempatan untuk ikut kelas parenting. Di sini ada ya Bapak Ibu kelas parenting ya? Coba angkat tangan atau berdiri, makin berdiri. Ah, di sini ada. Ya. Pak Henry silakan Pak. Ibu Fatima. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu perlu ikut. Perlu ya. Karena Di sana kakak melihat bahwa ini bagus sekali gitu ya. ya, karena banyak nilai-nilai yang bisa ditanamkan untuk pertumbuhan anak kita ya. Seperti itu. Habis itu dia juga bertumbuh di Kega. Bertumbuh di Kega, mulai Kega bayi sampai sekarang jadi perempuan. Saya lepas juga dari teman-teman komsel kami yang rutin mendoakan waktu Eugene ngedrop. Ya, terima kasih di sana ada teman-teman komsel kami. Ya, mereka berjerih lelah walaupun malam-malam, dini hari mereka tetap datang untuk berkunjung ke rumah kami gitu. Jadi kami nggak panik lagi dan seperti doakan Pak Albert 12 tahun lalu, ini anak kecil yang didoakan Pak Albert. Ya, Pak Albert dapat hikmat, kemudian diberitahu ke kami. Waktu itu kami sempat kesel Pak, setelah Bapak doakan, kenapa nggak sembuh-sembuh Pak? Padahal yang nyembuhin Tuhan Kak, bukan Pak Albert dan anak ya, Pak Albert ya. Jadi waktu itu Pak Albert dapat hikmat dari Tuhan yang saya masih ingat sampai sekarang. Eugene akan sembuh saat Eugene sudah bisa meminta sendiri kesembuhan dari Tuhan. Mengenal Tuhan ya. Nah, ia yang minta sendiri iman ya Kak. Jadi belajar dalam sebuah proses tadi ada keterima. Jadi itu terjadi kelas 6 mulai bisa berdoa, kesembuhan itu mulai diberikan Tuhan. Seperti itu. Nah, ada tantangan lagi Kak. Banyak juga Kak. Ya, Eugene kan pra remaja ya, Bapak Ibu pasti ada yang di sini anaknya sedang teenager ya. Nah, ya karena Kak, zaman sekarang kan banyak badai-badai di remaja ya. Itu tantangan kami juga di sini. Jadi kalau lagi keluar jalur Kak, itu baliknya gimana? Baliknya ya saya yang dilakukan sama Kak. Iya Kak, jadi saya selalu mengajak Eugene untuk sharing kalau ada masalah. Jadi entah itu nilainya jelek di sekolah atau ada teman-teman yang bully ya, membuli dengan kata-kata gitu, atau dia nggak nyaman karena apa, saya selalu ngajak ngobrol Eugene Kak. TikTok ya. Ya, deep talk ya, kalau zaman sekarang deep talk ya. Nah, di situ kami berdebat. Bahkan di situ kami bisa menangis sama-sama. Anak bisa berdebat sama orang tua. Boleh Kak? Buat saya mengeluarkan ya. Jadi komunikasi terbuka namanya ya. Jadi orang tua nggak merasa marah karena di situ wadahnya. Bagus sekali juga. Semangat saya dengarnya. Ya, jadi saya mencoba untuk terbuka karena di situ kita bisa mengorek apa sih yang menjadi kesusahan, apa sih yang menjadi problem anak ini gitu. Setelah tenang, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang benar tentang pengampunan, tentang koreksi diri gitu, tentang bagaimana memakai hikmat Tuhan kan untuk memulihkan keadaannya.
tugas karena ada ya perannya ya. ada. Bapak-bapak ya. Nah, bapaknya waktu kita di talk nggak boleh ada di sebelah Eugene, jadi cuma berdua aja. Kalau saya ya Kak. Nah, terus bapaknya ngasuh anaknya yang kecil ya, karena Eugene punya adik ya. Tapi keesokan harinya Kak, kalau sudah tenang Eugene, bapaknya gantian tugas. Jadi dia ngajak ngedate ya, buat Eugene keluar nonton berdua aja. Jadi gantian Kak, di switch. Saya sama anak yang kecil, lalu Eugene berdua sama bapaknya nonton keluar atau nge-mall bareng ya, makan bareng seperti itu. Jadi semuanya berperan ya. Seperti itu. Enggak saya pikir itu semua kerjaan ibu-ibu. Ternyata bapaknya juga ada. Mari bapak ibu kita salaman, kita kerja sama-sama. Itu namanya kita berjuang dalam sebuah proses ya. Ini yang nanti gimana yang itu, yang bilang tadi itu ya, Itu ya Kak. Nah, dari kebiasaan yang kami lakukan ya, puji Tuhan, Tuhan izinkan terjadi waktu pelatihan 2 minggu sebelum hari H pementasan ini. Saya spill behind the scene-nya ini, Kega itu benar-benar mempersiapkan ini Kak dengan sutradara teater ya Kak, di mana anak-anak belajar tidak untuk menghafal saja, tapi secara fisik, secara mental itu ini Kak, digembleng di situ. Nah, dengan keadaan yang bernafas sedotan, Eugene harus terus bertanggung jawab untuk mengikuti. benar. Oh jadi enggak itu dia nggak salah anak saya itu enggak ya, tapi bertanggung jawab anaknya ya. Ini nilai-nilai juga yang kan. Jadi ya. Waktu itu karena field trip terlalu capek, jadi di latihan itu Eugene sempat ngedrop. Jadi untuk mengeluarkan satu kata aja effortnya luar biasa ya. Terus dia bisa memakai peralatan Kak, coba untuk pakai kaos kaki, kaos tangan, semua dia persiapkan. Nah, tapi tidak sampai situ Kak, ya nafasnya, keringat dinginnya keluar. Tapi saya ingin mengajarkan Eugene punya Tuhan, Eugene bisa pakai hikmat Tuhan. Di situ dia harus bertanggung jawab, lakukan seperti itu. Saya sebagai manusia dengar, tapi saya mau menyingkirkan itu. Saat saya itu anak Tuhan, kalau saya khawatir, saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Saya coba untuk, ayo silahkan kamu yang mengalami itu, silahkan kamu berkoordinasi dengan sutradara dan teman-teman kamu. Akhirnya dia memilih untuk bertahan, walaupun saat itu latihan dihentikan Bapak Ibu, tapi dia di latihan berikutnya dia sudah punya kekuatan lebih untuk melanjutkan sampai hari H. Jadi belajar memiliki iman dari dirinya. Nah sekarang makan ya benar gak ya sama Eugene? Kasih hai dulu dong Eugene. Dari pagi saya ini ya. Gimana? Kamu bangga gak sama mama? Bersyukur gak punya papa mama? Bangga sekali mama sama papa mau dengerin ceritaku masalah di sekolah di manapun itu, dan juga saling support. Ini mama kakak kuliahnya apa? Gitu ya. Mekanik sipil ya. Ya. Berarti itu dong, pintar banget mama papanya. Kamu gimana matematika? Keren dong matematika. Matematika waktu itu Kenapa ketawa? Ada apa dengan matematika? waktu itu aku dapat matematika nilainya jelek, terus aku takut kasih tahu mama karena takut dimarahin nggak bisa. Terus aku beraniin bilang nilainya jelek ternyata.
Terus surprisingly mama tuh nggak marah, cuma nanya kok bisa nilainya jelek karena apa gitu. Terus aku jelasin karena apa. Dan juga aku ya lega bisa kasih tahu mama apa aja. Jadi bisa kasih ke mama apa aja. Sampai nanti remaja, dewasa apa aja itu menuju pernikahan jodoh gitu kali ya. Belum Wati ini nanyanya terlalu jauh. Sekarang kita cek bapaknya ya. Nah ini biasanya di belakang kita. Ya, biasa di belakang sana, sekarang di sini ya. Ya, Atau apa buat sebenarnya PP ini Eugene ini dari masa kamu itu sudah salah. Jadi preeklamsia ya, preeklamsia. Jadi tekanan darahnya tinggi, umumnya. Terus di urinnya itu banyak protein, ini sudah mulai aturan. Nah makanya waktu Eugene lahir itu juga kita nggak ada preferensi. Kita cuma ke dokter kandungan ya. Terus dokternya bilang, Pak ini preeklamsia, tekanan darahnya berkurang. Ini minum dulu di rumah sakit. Saya kasih obat. Kalau malam ini nggak turun, kita operasi. Malam itu juga. Terus saya iseng tanya sama dokternya, dok, kalau turun gimana? Kalau turun besok pagi kita operasi. Jadi bapak ibu, saya lahiran PW ini saya nggak mandi, nggak bawa kaos ganti, nggak bawa baju ganti, dah tahu-tahu besok pagi ucol gitu ya, ucol nggak tidur gitu kan, tahu udah ada minum bayi, bener-bener nggak ada persiapan. Nah dari situ saya mulai belajar bahwa yang saya planningkan itu belum tentu Tuhan ini, Tuhan rencana Tuhan sama, itu seperti itu. Jadi waktu sakit segala macam kan. Ini yang tadi cerita cuman itu ya, apa namanya, hiperalergi ya. Itu juga kena lazy eyes pak. Lazy eyes itu mata nggak bisa kayak apa? Ya. Jadi kita ke dokter mata itu ternyata punya 6 otot. Nah, Eugene itu kena yang sini pak. Jadi otot sini itu kalau ini kontraksi kita bisa melirik matanya. Nah, Eugene itu sini dokter udah vonis ini lumpuh. Jadi mata yang kanan itu nggak bisa melirik ke kanan. Nah, itu kan waduh, ini ya. Terus saya bilang lagi sama dokternya, dokter sini solusinya apa? Ya operasi pak. Terus kalau operasi gimana? Ya, ini kalau dioperasi kemungkinannya sekian persen. Tapi sudah jelas bahwa nanti dia pakai kacamata terus. Wah, itu ya udah. Wah, saya ya gitulah pak, bapak ibu. Nah saya pengen nangis, pengen apa, tapi kok harus jalan terus gimana gitu. Ya setelah itu ya udah kita didoain sama Pak Albert, sama Pak, kok nggak sembuh gitu ya. Cuman ini yang apa namanya, yang mata ini kira-kira 6 bulan, 6 bulan. Tahu-tahu bisa melihat. 2 minggu pak. Jadi waktu itu dibawa pulang ke daerah, terus 2 minggu di daerah. Saya kan lihatnya 6 bulan ya, karena itu dan sembuh. Ya, kesini lagi 6 bulan nih, kok sudah bisa melihat nih. Itu jadi. Ya. Oh ya, tipsnya ya. Jadi saya itu kan selalu apa ya, kejebak. Ini saya kalau punya anak pengennya begini, rencananya begini. Ternyata saya kejebak di situ Bapak Ibu. Jadi saya itu dari dulu gimana caranya memenuhi kebutuhan anak, gimana caranya dia sekolah yang terbaik, apa yang terbaik. Tapi juga saya salahnya adalah saya juga masukin maunya saya gitu. Ini yang salah. Nah, jadi seolah-olah saya itu jadi Tuhan untuk anak saya. Itu wah ya salah sih. Salah, bener salah Pak. Bener salah. Jadi waktu itu saya gini, anakku kan tidak
titipan ya. Tuhan nitipin kita kan. Ya, kita tugasnya ngasih contoh yang benar, jadi teladan yang baik, jadi sahabat buat anak kita. Tapi juga jangan lupa Pak Ibrahim, kita harus mengenalin anak Tuhan supaya nanti anaknya ini bisa minta sama Tuhan. Terima kasih ya Pak Denny. Dan dari kesaksian ini kita belajar apa tadi? Cara menangani anak-anak kita. Jadi deep talk, ngobrol, terbuka sama anak. Jangan pernah merasa dituduh sama anak. Anak lagi mau cerita. Saya juga belajar bahwa kita bukan Tuhan yang bisa ngadu-ngadu Tuhan untuk anak kita. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa Eugene adalah pribadi yang unik. Jadi ketika dia tidak takut sama orang tuanya, ketika ulangan itu, dia melihat bahwa papa-mamanya itu sayang banget sama dia. Apalagi kalau udah remaja, ya ceritanya pasti berbeda. Ya, terima kasih buat keluarga Pak Denny. Kita belajar tadi tentang pertama apa? Diterima dan menerima. Yang kedua, yang ketiga, kita melihat sebuah proses. Filmnya silakan. Sebenarnya anak ini mau nolong, tapi sebabnya jangan. Kita pernah kasih ya di suasana seperti ini. Apa yang mau dikeluarkan dari mulut kita sebagai orang tua? Apa anak kita yang rontok itu? Kita luar biasanya seorang bapak. Ini yang Eugene belajar matematika, jadi nggak tahu. Lihat anaknya diminta juga bersama bapaknya untuk membersihkan. Coba lihat kelucuan papanya. Tidak ada yang pernah, tidak ada orang yang tidak bersalah. Ketika kita bersalah, ada orang-orang yang begitu baik bisa menerima kita, menerima kita apa adanya. Sebentar ada seorang putri, beliau adalah anak salah satu pemimpin di sini. Empat anaknya itu melayani. Beliau adalah anak kedua. Ya, silakan Pak. Rizka mau bersaksi, bercerita sama kita bagaimana ayahnya mendukung dia di dalam melayani. Namanya siapa? Shalom Bapak Ibu. Saya Rizka, anak kedua dari 4 bersaudara dengan ayah, dengan Papa Pak Albert dan Ibu Mesia. Pinjam anaknya Mam ya. Ya, dari mulai kapan Rizka melayani Tuhan? Mulai dari SD, ya. Antara kelas 5 kelas 6. Nanti sekitar 18-19 tahun sudah Memang Rizka ini setia sekali, ya luar biasa. Pagi-pagi juga udah datang. Hari ini pagi-pagi banget dia berarti pelayanannya juga pagi-pagi banget juga sudah datang. Gimana nih di dalam pelayanan kamu, kakak, mama ada tertutup bagaimana caranya? Nah, awal mulai melayani bareng Cici, terus bareng adik-adik sekarang. Terus mama mendukung, kasih contoh teladan terlebih dahulu. Apa mama kasih contoh teladan buat kamu ya? Ya, kalau ibu dan adik-adik saudara semua. Untungnya teladannya bagus. Terima kasih ya Pak Albert. Karena itu melihat contoh sehingga ingin ikut juga melayani. Nah, cuma kalau untuk berdiri di depan sini agak gimana gitu kan. Ya, jadi lebih cocok kayaknya ke anak-anak. Nah, dan sampailah bisa melayani sekian lama ternyata. Gimana melayani anak-anak? Kamu memuridkan. Memuridkan. Iya. Ya. Anak-anak punya ya, Eugene kan salah satu murid. Dan anak-anak punya, seperti tadi ceritanya, anak-anak punya keunikannya, spesial
cari tahu apa sih yang spesial, apa sih yang harus kita bisa lakukan untuk mereka. Ya, karena ya, dan saya sendiri punya contoh itu dari itu keluarga dan kakak-kakak Bunda yang mendukung dari pelayanan. Terima kasih ya Rizka, memberkati ya. Terima kasih atas investasinya luar biasa dari kelas 6 SD ya, kecil ya, sampai hari ini ya. 19 tahun waktu yang tidak pendek, itu panjang sekali, bisa setia sampai hari ini. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita boleh lihat dan dengar. Katanya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya mereka jangan tawar hati. Ini anak-anak tawar hati, tentunya sulit sekali untuk dia bisa kembali berubah, mengasihi. Sebentar kita mau tundukkan kepala. Kita renungkan lagu ini. Mungkin di antara kita ada yang belum memiliki anak, tapi ada anak-anak rohani, ada orang-orang yang kita layani, kita berkati mereka. Bila setiap kita boleh menjadi ayah ibu rohani buat banyak orang, bila setiap kita boleh menjadi ayah ibu yang baik buat anak-anak kita. Jangan berpisah ya Bapak Ibu, biar anak-anak bisa melihat bagaimana bahagianya hidup mereka. Sebentar anak-anak akan memberikan sesuatu, bingkisan kecil untuk Bapak Ibu. Silakan adik-adik bisa ketemu Papa Mama. Gerakan Papa Mama saya. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Yang sangat ku
saat ini, kami boleh senantiasa setia, dan kami akan selalu menguatkan dengan yang lain. Karena begitu banyak jiwa-jiwa menanti kami. Berkati usaha Papa Mama yang ada di sini, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.